Scene dibuka dari barat laut kerajaan Klais. Jauh di pedalaman, ada seorang anak bernama Nur yang menjadi tulang punggung keluarga. Nur tinggal berdua dengan ibunya dan harus merawat sang ibu yang sedang sakit. Dia pun langsung bergegas menemui sang ibu untuk memberikan obat. Dan sekarang, Nur harus memberi makan kambing sekalian mencari bahan makanan. Merasa tak bisa melakukan apapun, ibunya pun minta maaf dan meminta Nur menjalani hidup sesuai keinginannya. Sang ibu pun lalu membersihkan wajah anaknya yang terlihat kotor. Singkat cerita, malam hari pun tiba. Dan alangkah terkejutnya Nur saat mendapati sang ibu yang sudah tiada. Setelah ibunya tiada, Nur harus menjalani hari-harinya seorang diri. Mulai dari berburu, mengurus ternak, semuanya dikerjakannya sendiri. Hingga suatu malam, Nur membaca sebuah buku yang sering dibacakan almarhum ayahnya. Dulu, almarhum ayahnya menceritakan pada Nur tentang seorang petualang. Seorang petualang yang mengalahkan naga raksasa, mengangkat kutukan dari hutan, lalu mempelajari sihir dari penyihir tua, dan mendapatkan obat mujarab untuk segala penyakit dari Raja Roh. Tak peduli seberat apapun cobaan di depan, seorang petualang akan menebas kejahatan. Mendengar cerita itu, membuat Nur sangat senang dan tertarik menjadi petualang. Hingga pagi harinya, Nur memutuskan pergi ke kota untuk menjadi petualang. Nur lalu mendatangi guild dengan maksud ingin mendaftar jadi petualang. Nur pun mengenalkan dirinya dan mendapatkan info guild dari penjaga gerbang. Master di sana menjelaskan kalau Nur harus mengikuti pelatihan di sekolah kerajaan. Karena jika Nur ingin jadi petualang, Nur harus mempelajari skillnya terlebih dulu. Tempat pertama yang dipilih Nur adalah pelatihan pedang. Namun, setelah beberapa bulan di pelatihan itu, kemampuan Nur hanya bisa menangkis. Berbeda dengan yang lain yang berhasil mendapatkan skill baru. Pelatihnya pun menyarankan Nur agar berlatih di sekolah lain untuk menemukan bakatnya. Tempat kedua yang didatangi Nur adalah pelatihan warrior. Di sana, Nur menjalani pelatihan yang sangat keras untuk memperkuat fisik. Dan bisa dibilang, Nur adalah orang termuda yang mengikuti latihan. Namun, setelah beberapa bulan berlatih, yang bisa dipelajari Nur hanya peningkatan fisik. Pelatih di sana meminta Nur berhenti karena jika diteruskan akan berbahaya. Tak menyerah sampai situ, Nur sampai mengikuti semua pelatihan dan masih saja gagal. Dan mau tidak mau, Nur harus menerima kenyataan tak bisa jadi petualang. Nur pun lalu pulang ke rumahnya dan membuat sebuah pedang dari kayu. Satu hal yang diingat Nur di pelatihan, jika terus melatih satu skill, mungkin akan mendapatkan skill baru. Yang karena itulah, Nur terus melatih kemampuannya untuk menangkis. Mau pagi, siang, ataupun malam, Nur terus berlatih setiap hari tanpa beristirahat sehari pun. 3 tahun kemudian, Nur belum mendapatkan skill baru dan terus berlatih menangkis. Namun, berkat usahanya selama ini, Nur bisa menangkis 100 pedang sekaligus. Hingga 10 tahun kemudian, Nur bisa menangkis 1000 pedang dan memiliki kekuatan fisik luar biasa. Setelah 14 tahun, Nur datang kembali ke guild untuk mendaftar jadi petualang. Akan tetapi, semua kemampuan yang dimiliki Nur masih dianggap belum layak. Tak lama, Nur pun bertemu kembali dengan master di guild tersebut. Nur pun mengatakan kalau dirinya sudah berlatih sendirian dan sedikit ahli dalam menangkis. Master itu pun memberitahu kalau ada yang namanya peringkat dalam petualang. Dari peringkat S yang terkuat sampai peringkat E yang terlemah. Dan syarat mendaftar peringkat E harus punya satu skill yang berguna. Namun dilihat dari kemampuan Nur, tak ada satupun skill yang dianggap sangat berguna. Dan jika Nur mau, Nur bisa saja menjadi petualang tapi peringkat F. Peringkat F hanya bekerja di dalam kota, dan dilarang menerima misi pembasmian dan pengumpulan. Meski begitu, Nur sama sekali tak keberatan dan diterima sebagai peringkat F. Nur kemudian mulai menjalankan misinya dengan penuh semangat. Pekerjaan Nur adalah membantu warga kota yang membutuhkan bantuannya. Bagi Nur, ini saja sudah lebih dari cukup karena bisa berguna bagi orang lain. Bahkan, sampai membersihkan solokan air pun dia kerjakan tanpa mengeluh.
Singkatnya, Nur lalu membantu orang-orang yang akan membangun sesuatu. Entah membangun apa, namun yang jelas mereka sangat terbantu oleh Nur. Yang ketika pekerjaan selesai, Nur mendengar suara seorang wanita yang meminta tolong. Nur pun tak sengaja melihat cahaya yang berasal dari sebuah goa. Dia pun langsung bergegas ke dalam goa dan mendapati monster dan para prajurit. Monster itu adalah Minotaur yang dikiranya Nur adalah sapi besar. Dekai ushi? Semua prajurit langsung dibantai dengan mudah tanpa ada yang tersisa. Monster itu mengincar seorang wanita bernama Lain yang merupakan putri kerajaan Klais. Nur lalu melemparkan sebuah batu untuk mengalihkan fokus monster tersebut. Monster itu pun kemudian menyerang Nur yang terus ditangkis oleh Nur. Bahkan, ada satu tangkisan yang membuat si monster langsung terpental. Namun sialnya, pedang yang dipakai Nur mulai rusak dan tak bisa bertahan lama. Nur pun sadar betul, jika terkena serangan si monster mungkin dia akan mati. Hingga akhirnya, Nur berhasil mengalahkan si monster dan menyelamatkan putri Lain. Nur merasa tak puas dengan kemampuannya yang katanya hanya cuman segini. Padahal di sini, Nur sudah punya kekuatan luar biasa, tapi dia tidak menyadarinya. Dia pun pergi begitu saja, tanpa memberitahu namanya pada Lain. Di pikiran Nur saat itu, melawan seekor sapi saja tak bisa, apalagi jika melawan monster. Para prajurit pun lalu datang menjemput Lain di saat semuanya sudah aman. Pengawal yang bernama Ines pun minta maaf karena telah lalai menjaga Lain. Namun akibat pertarungan tadi, banyak prajurit yang kehilangan nyawa. Prajurit bernama Darchen pun menemui Rain yang merupakan pangeran kerajaan Klais. Rain pun dibuat bertanya-tanya, kenapa Minotaur bisa berada di tengah kota. Karena seharusnya, Minotaur berada di bagian lapisan terdalam Dungeon. Sehingga bisa disimpulkan, kalau ada seseorang yang memanggilnya ke tengah kota. Mereka pun menemukan sebuah cincin yang diduga penyebab kemunculan Minotaur. Menurut penelitian penyihir Oken, batu magis di cincin itu sangatlah murni. Dan bisa dipastikan, kalau orang yang memanggil Minotaur bukan orang biasa. Menurut bukti yang ditemukan Oken, cincin itu berasal dari Kekaisaran Magis Daridas. Intinya, Kekaisaran Daridas ingin melakukan provokasi untuk memulai perang dengan kerajaan Klais. Yang katanya, Kekaisaran Daridas sudah sering melakukan provokasi. Mereka mengincar sumber daya dari dungeon kerajaan Klais, yaitu relik dari dungeon Sima. Selain itu, Rain pun penasaran dengan pria yang telah menyelamatkan adiknya. Bahkan, korps bayangan yang dikirim mengikutinya pun kehilangan jejak. Dan menurut laporan, pria itu menghilang di depan mata seolah hanya ilusi. Esok harinya, Nur pun datang ke guild, yang membuat ketua guild sangat terkejut. Nur yang merasa bingung pun bertanya, memangnya kenapa dan ada apa? Ketua guild menjelaskan, kalau tadi malam ada monster yang muncul di dekat tempat konstruksi. Nur mengatakan, kalau dia dibuntuti orang misterius, dan langsung pulang setelah bekerja. Meskipun ketua guild mantan peringkat A, namun jika berhadapan dengan monster itu dirinya akan tewas. Dan menurut yang dia dengar, monster itu telah dikalahkan oleh pria tak dikenal. Nur sama sekali tak sadar, kalau pria yang dibicarakan adalah dirinya sendiri. Namun tiba-tiba, Lin datang ke guild untuk bertemu dengan Nur. Lin menggunakan pendeteksi jarak jauh, sehingga bisa tahu keberadaan Nur. Yang karena banyak orang yang mendengar, Lin pun mengajak Nur untuk bicara di luar. Mereka pun lalu bicara di suatu tempat yang jauh dari keramaian. Nur sendiri tak tahu identitas Lin, karena selama ini selalu berlatih di hutan. Lin ingin berterima kasih pada Nur, karena Nur telah menyelamatkan nyawanya. Lin ingin menunjukkan rasa terima kasihnya dengan memberikan Nur sesuatu. Namun bagi Nur, ucapan terima kasih saja itu pun sudah cukup. Hanya saja, Lin terus saja memaksa karena ayahnya pun ingin berterima kasih. Nur pun jadi terpaksa menerimanya dan bersedia bertemu ayahnya Lin. Nur lalu diajak ke istana dan merasa sangat kagum dengan kemewahan rumahnya Lin. Meski begitu, Nur masih belum sadar kalau Lin adalah putri kerajaan.
Tak lama, mereka pun bertemu dengan Ines yang menanyakan siapa pria tersebut. Lin pun menjelaskan kalau pria itu adalah orang yang menyelamatkannya. Nur yang masih polos pun mengira jika Ines adalah pelayan di rumah itu. Dan menurutnya, pakaian yang dipakai Ines akan menghalanginya cuci piring dan bersih-bersih. Mereka lalu melanjutkan perjalanan untuk bertemu ayahnya Lin. Tak lama berjalan, mereka pun dihadang oleh wakil komandan Korps Pedang yang bernama Gilbert. Ines lalu memberitahu Gilbert kalau Nur adalah orang yang menyelamatkan Lin. Ines pun meminta Gilbert agar ikut mengawal menemui raja. ああ、お前が例のやつなのか。護衛は多い方がいい。 Sementara itu, sang raja sedang bicara dengan Rein tentang provokasi kekaisaran Deridas. Nampaknya, Deridas sudah tak peduli akan perjanjian mereka dengan kerajaan Klais. Saat pertemuan, Deridas menawarkan pinjaman militer untuk kerajaan Klais. Namun dengan syarat, kerajaan Klais harus memberikan semua hak atas seluruh dungeon. Tawaran itu pun langsung ditolak oleh Raja Klais, karena akan sangat merugikan. Yang karena hal itu, Raja Deridas merasa tak terima, sehingga berujung pengancaman. Dan mungkin saja, akan terjadi perang dalam waktu dekat. Tak lama kemudian, Lain dan yang lain pun akhirnya datang ke dalam aula. いよいよかもしれんな。 Lin lalu memberitahu ayahnya, kalau Nur adalah orang yang menyelamatkannya. Mendengar itu membuat sang raja merasa senang, karena bisa bertemu dengan penyelamat putrinya. Nur menjelaskan, kalau dirinya bukan seorang bangsawan, dan tak tahu cara beretika di tempat mewah seperti ini. Sang raja pun sama sekali tak masalah, dan mengucapkan terima kasih kepada Nur. Raja Klais lalu menawari Nur benda pusaka, yang didapat dari dungeon. Semua benda langka yang digali dari dalam dungeon, disimpan di ruang pusaka. Dan katanya, negeri Klais adalah tempat dari dungeon tertua di dunia. Namun tetap saja, Nur menolak menerimanya karena tak butuh barang mewah. Sang raja pun dibuat bingung yang akhirnya memberikan sebuah pedang. いや、そういう望みはない。これなどでどうだ。さあ。 Yang ketika akan pulang, Nur dihampiri oleh Ines yang mengajaknya mengobrol sebentar. Ines pun langsung minta maaf karena telah bersikap lancang kepada Nur. Ines pun mengatakan tugasnya adalah melindungi keluarga Klais dari segala bahaya. Mendengar itu membuat Nur langsung sadar kalau Ines bukan seorang pelayaan. Ines lalu mengenalkan diri kalau dirinya adalah seorang wakil kapten prajurit. Dari kecil, Ines diberi gelar Tameng Dewa yang dipercaya untuk melindungi Lin. Hal itu membuat Nur sangat kagum dengan sosok Ines yang sangat hebat. Dan untuk balas budi, Ines bersedia membantu Nur jika dia membutuhkan bantuan. Nur akhirnya menerima bantuan tersebut dan memberitahukan namanya pada Ines. 私はできうる限りあなたの力となろう。それだけは言っておかなければと思ってな。では、私はここで失礼させてもらう。 Setelah Ines pergi, Gilbert kemudian datang menghampiri Nur. Gilbert ingin melihat kemampuan Nur yang telah mengalahkan Minotaur. Gilbert pun lalu mengajak Nur ke tempat latihan untuk berlatih tanding. Dia pun mengambil sebuah tombak kayu dan menyuruh Nur memilih senjatanya. Dan untuk pertama kalinya, Nur mendapatkan rekan latihan untuk berlatih tanding. Nur pun lalu memilih pedang kayu yang akan menjadi senjatanya. Yang ketika dimulai, Gilbert pun langsung menyerang Nur secara bertubi-tubi. Nur hanya berusaha menghindar sambil mengamati kemampuan Gilbert. Nur pun sadar betul kalau serangan Gilbert terbilang sangat cepat. Namun entah kenapa, semua serangan Gilbert terlihat lambat di matanya Nur. Dan sekuat apapun dia menyerang, semua serangannya tak ada yang mengenai Nur. Nur mengira kalau Gilbert menahan diri dan tak mungkin kemampuannya cuman segini. Dia pun meminta Gilbert lebih serius dan tak perlu lagi menahan diri. Yang karena merasa tertantang, Gilbert pun kembali menyerang Nur dengan lebih cepat. Bahkan, jurus pamungkas yang digunakan Gilbert bisa dihindari dengan mudah. Hingga akhirnya, Nur memilih untuk menyerah dan mengakui kekalahannya. なんで俺の槍が届かねえ。ドラググレイブ。 Nur pun langsung pergi dari sana meninggalkan istana Klais. Sedangkan Gilbert hanya bisa terdiam mendengarkan bawahannya. Para bawahannya merasa tak percaya kalau Nur bisa menghindari serangan Gilbert. Dulu, Gilbert menyadari bakatnya saat dirinya baru pertama kali memegang tombak. Gilbert mengalahkan semua petarung di desa dan tak ada lagi yang bisa melawannya. Gilbert lalu diberitahu tetua desa kalau saat ini kerajaan Klais sedang mencari prajurit kuat. Dan rumornya, keseimbangan antara kerajaan dan negeri lain sudah mulai runtuh.
Tetua itu pun menyarankan agar Gilbert kembali ke ibu kota kerajaan Clais. Namun setelah kembali, Gilbert belum juga menemukan lawan yang kuat. Yang ketika sedang bersantai, Gilbert lalu didatangi seorang instruktur pedang. Gilbert pun mengeluh kalau dirinya merasa bosan karena tak ada lawan yang kuat. Meskipun ada Ines, namun menurut Gilbert, tipe kekuatan Ines sangat berbeda. Instruktur itu mengatakan, kalau suatu saat nanti, pasti akan ada orang yang melampauinya. Gilbert hanya berharap, kalau orang itu segera muncul di saat dirinya masih aktif. Dia pun masih merasa tak percaya, kalau Nur adalah orang yang mengalahkan Minotaur. Karena saat bertarung tadi, Gilbert tak merasakan kekuatan besar dari Nur. Namun meski begitu, Nur bisa menghindari serangan terkuat dari Gilbert. Dan sebelum pergi, Nur pun mengatakan kalau dia menantikan pertemuan selanjutnya. ミノタウロスをたった一人で倒した男、部下の前だからって俺に気遣いやがるのか。Sin lalu berpindah ke Nur yang sedang berjalan pulang. Nur pun mengakui kalau serangan Gilbert tadi memanglah sangat kuat. Yang ternyata, Nur memakai peningkatan fisik dan langkah ringan untuk menghindarinya. Dan jikalau Nur gagal menghindar, mungkin saat ini dirinya sudah mati. Esok harinya, Nur menggunakan pedang dari sang raja untuk membersihkan selokan. Dan berkat pedang itu, Nur bisa menyelesaikan pekerjaannya dengan lebih cepat. Yang ketika beristirahat, Nur pun didatangi oleh Lin yang datang tiba-tiba. Dan ternyata, Lin bersedia jadi pelayan agar Nur menerimanya menjadi murid. Lin mengatakan kalau dia mendapatkan nilai tertinggi di 6 cabang sekolah pelatihan. Namun meski begitu, Nur tetap menolak Lin untuk menjadi muridnya. Karena pada dasarnya, tak ada yang bisa diajarkan Nur kepada Lin. Akan tetapi, Lin terus saja memaksa Nur untuk menerimanya menjadi murid. Nur beralasan kalau dia tak membutuhkan bantuan Lin dan bisa mengurus dirinya sendiri. Dan untuk meyakinkan Nur, Lin pun menunjukkan semua skillnya terbaiknya. Melihat semua itu membuat Nur langsung tahu kalau Lin adalah orang berbakat. Hal itu malah membuat Nur makin yakin untuk menolak Lin. Yang dimana, Nur merasa dirinya sangat lemah dan tak pantas untuk mengajari Lin. Meskipun ditolak berkali-kali, Lin masih saja ngotot ingin menjadi muridnya Nur. Bahkan, Lin sampai memohon agar Nur menerimanya menjadi murid. Nur pun sampai dibuat bingung bagaimana caranya membuat Lin agar paham. Dia pun tak punya cara lain selain menunjukkan skill yang menurutnya sangat lemah. 価値のある人物だと勘違いしているらしい。そばに置いていただければ多少の役には立つはずです。スキルを見てもらおう。プチファイヤー。Saat berjalan pulang, Lin kepikiran cerita seorang anak yang diceritakan oleh para instruktur pelatihan. Di umurnya 12 tahun, anak itu berhasil menyelesaikan semua pelatihan di sekolah. Namun, semua orang mengartikannya cerita buatan sebagai dongeng untuk memberi pelajaran. Sampai akhirnya, Lin bertemu dengan anak itu yang ternyata adalah Nur. Sebelumnya, penyihir Oken pernah menunjukkan sihir api mungil yang bisa membesar. Hal itu membuat Lin sangat takjub dan ingin bisa melakukannya. Namun setelah mencoba berkali-kali, Lin tak bisa membuat api mungilnya makin membesar. Dan saat itu, api mungil milik Nur justru jauh lebih besar dari penyihir tertinggi Oken. Yang karena hal itu, Lin merasa sangat terkejut sampai tak bisa berkata-kata. Malam harinya, Lin kembali menemui Nur dan memutuskan mengikuti Nur kemanapun dia pergi. Karena di masa depan, Lin dan kakaknya akan memimpin kerajaan Clais dan yang memiliki darah kerajaan haruslah kuat. Lin sangat yakin kalau kekuatan besar yang dicari keluarganya ada pada Nur. Esok harinya, Rain dibuat bertanya-tanya kenapa ayahnya memberikan pedang hitamnya kepada Nur. Itu adalah pedang berharga yang digunakan ayahnya saat masih menjadi petualang. Yang dimana, pedang itu didapatkan oleh ayahnya dengan sangat susah payah. Pedang itu ditemukan oleh ayahnya saat menjelajahi bagian terdalam Dungeon Sima. Nama lain dari pedang itu adalah pedang yang tidak terhancurkan. Dan luar biasanya, pedang itu tak bisa dihancurkan oleh kemampuan ataupun jurus apapun. Rain pun meyakini kalau ayahnya ingin menjadikan Nur kartu as untuk melindungi negeri. Sin lalu berpindah ke Lin yang mulai mengikuti Nur yang ia anggap sebagai guru.
Ketua guild pun jadi penasaran kenapa Nona Lin membuat party dengan Nur. Namun, salah satu aturan guild di sana tidak boleh mencari tahu tentang orang lain. Yang karena Lin peringkat B, ketua guild pun memberikan misi untuk membasmi goblin. Dan menurut ketua guild, Lin sendirian pun akan mudah jika hanya membasmi goblin. Namun karena Nur peringkat F, dia pun hanya dianggap akan menjadi beban saja. Awalnya, Nur merasa sangat malu karena seakan-akan dirinya memanfaatkan Lin. Hanya saja, misi ini adalah satu impian Nur, sehingga Nur pun setuju mengambil misi tersebut. Hingga akhirnya, ketua guild pun memberitahu lokasi goblin itu berada. Mereka harus membawa telinga kanan goblin sebagai bukti telah mengalahkannya. 先生のお役に立てるのなら何なりとおっしゃってください。無理はするなよ。討伐証明部位は右耳。行ってくる。 Singkat cerita, mereka pun memasuki hutan makhluk buas untuk membasmi goblin. Nur pun ingin tahu dan menanyakan goblin itu monster semacam apa. Goblin biasanya memakan kacang-kacangan atau binatang kecil dan terkadang menyerang manusia. Dan jika dibiarkan, jumlah mereka akan meningkat dan memicu kekurangan pangan. Adanya para goblin mempengaruhi ekosistem hutan sehingga tidak semua goblin harus dibasmi. Namun setelah berjalan cukup lama, mereka tak menemukan satu goblin pun. Dan sepertinya, rumor tentang berkurangnya jumlah goblin adalah benar. Dan tiba-tiba, Lin merasakan reaksi dari sesuatu yang katanya mirip monster. Namun setibanya di sana, mereka tak menemukan adanya satu monster pun. Yang anehnya, reaksi yang dirasakan Lin langsung menghilang begitu saja. Dan tiba-tiba, mereka menemukan mayat seekor goblin yang tergantung di atas pohon. Nur pun merasakan ada yang aneh, kalau mereka sedang diawasi. Lin lalu menggunakan skill penyingkapan dan muncul goblin raksasa yang di dahinya ada batu permata. Lagi dan lagi Nur kembali salah sangka dan menganggap monster itu goblin biasa. Namun berbeda dengan Lin yang mengetahui goblin itu adalah goblin emperor. Goblin emperor adalah monster tingkat malapetaka yang lahir dari manipulasi manusia. Ditambah lagi, goblin itu menghisap kehidupan rasnya untuk meningkatkan kekuatannya. Nur pun mencoba meyakinkan Lin kalau lawannya hanyalah goblin kroco. Mendengar itu membuat Lin salah paham dan mengira Nur sudah menyadarinya sejak awal. Lin yang tadinya takut pun jadi semangat dan mereka pun bersiap untuk melawan. Goblin itu pun akhirnya menyerang duluan yang serangannya bisa ditangkis oleh Nur. Dan pastinya, kekuatan goblin emperor jauh lebih kuat dari goblin kroco. Bahkan, goblin itu jauh lebih lincah dari apa yang mereka bayangkan. Namun siapa sangka, goblin itu bisa meregenerasi lukanya dengan cepat. Lin pun akhirnya menyadari kalau semua itu akibat batu permata di dahinya. Dan jika terus seperti ini, mereka akan kehabisan tenaga dan juga energi sihir. Satu-satunya cara mengalahkan si goblin dengan melepaskan batu permatanya. Nur kemudian meminta Lin agar menembak pedang di punggungnya dengan skill ledakan angin. Awalnya, Lin pun menolak melakukan itu karena hal itu bisa sangat beresiko. Namun Nur percaya kalau pedang hitamnya bisa menahan skill tersebut. Hingga akhirnya, cara itu berhasil melepaskan permata di dahinya sang goblin. Nur lalu meminta Lin menghabisi si goblin, tapi jangan sampai terlalu tersiksa. Sedangkan batu pertamanya berhasil ditangkap oleh Lin saat terpental. Lin pun menggunakan skill bara pemusnah dan membakar goblin itu sampai hangus. Dan untuk sementara, Nur tak akan memburu goblin sampai dirinya menjadi kuat. Sin lalu berpindah ke Rain yang sudah menerima batu permata dari Lin. Menurut laporan, tubuh goblin emperor beberapa kali lebih besar dari goblin king. Goblin itu menutupi dirinya dengan skill tingkat tinggi, sehingga korps bayangan tak bisa mendeteksinya. Dan kemungkinan, permata itu adalah hati iblis yang berasal dari teokrasi Kudus Mitra. Rain pun merasa kagum karena mereka berdua bisa mengalahkan goblin tersebut. Nur dan Lin pun lalu menemui ketua guild untuk melaporkan yang terjadi. Ketua guild pun beranggapan kalau di misi itu Nur hanya nonton doang. Nur mengatakan kalau dia diselamatkan oleh Lin dan hanya sedikit membantu. Selain itu, Nur pun baru tahu kelemahan goblin adalah batu permata di dahinya. Mendengar itu ketua guild pun jadi tak yakin kalau monster itu memang goblin.
Dan sialnya, mereka lupa membawa telinga kanan goblin karena sudah hangus terbakar. ゴブリンとはいえ初心者の脅威には違いねえし、それじゃ討伐証明部位を出してくれ。 Sementara itu, Rain mendapatkan laporan janggal yang terjadi belakangan ini. Yang dimana, banyak warga yang mengalami hal aneh di berbagai tempat berbeda. Ada yang mendengar suara aneh di malam hari, dan ada juga sebuah hutan yang mendadak jadi sunyi. Rain pun sadar, kalau pihak musuh sudah merambah masuk ke negeri Klais. Dia pun menyuruh korps bayangan agar mengerahkan anggota dan memanggil ke-6 instruktur kudus. Rain meyakini, kalau semua ini ulahnya kekaisaran Daridas yang mengincar sumber daya Danjen. Dan menurutnya, Daridas ingin menghancurkan seluruh negeri Klais. 急げ、今すぐにだ。はっ、人の命を何だと思ってる。 Sedangkan Nur dan Lin sedang merayakan keberhasilan membasmi goblin. Dan rupanya, ketua guild memberikan mereka imbalan meskipun lupa membawa telinga goblin. Akan tetapi, Nur malah memikirkan sampai kapan Lin akan mengikutinya. Yang ketika Lin akan pulang, mereka dihampiri oleh Rain yang datang tiba-tiba. Rain meminta Nur dan juga Lin untuk pergi ke kota di pegunungan besok pagi. Namun, Rain tak bisa menjelaskan alasannya dan berharap Nur mau membantu. Esok paginya, mereka pun langsung berangkat naik ke Dati. Dan alasan Nur menerima misi ini karena selama ini belum pernah naik ke Dati. Bagi Nur, ini adalah imbalan terbaik dan jika beruntung bisa pergi ke luar negeri. 条件で受けてやったから安心して長旅して運が良ければ他の国へも行けるらしい Nur terlihat menikmati pemandangan yang sebentar lagi akan panen gandum. Sedangkan Lin malah terlihat murung karena kepikiran permintaan kakaknya. Rain meminta mereka pergi ke pegunungan Taros yang berada di barat laut ibu kota. Dan jika tak ada kejanggalan, mereka akan melanjutkan perjalanan ke Teokrasi Kudus Mitra yang berada di negeri tetangga. Misi ini membuat Nur sangat senang karena bisa jalan-jalan ke berbagai tempat. Lin pun meminta maaf kepada Nur karena permintaan kakaknya yang berlebihan. Nur sendiri tak mempermasalahkan misi ini dan sudah menerima imbalannya. Yang rupanya, Ines pun ikut bersama mereka untuk melindungi Nona Lin. リン、景色は見ないのか？冒険者になって自力で旅をしてみたい。本当に何事もなければいいのですが。 Ines menerima misi rahasia untuk membawa mereka ke Teokrasi Kudus Mitra. Kedepannya, ibu kota akan jatuh ke dalam krisis yang belum pernah dialami. Dan karena hal itu, Ines diminta mengawal mereka agar sampai ke tempat aman. Sehingga sudah jelas, tujuan Rain mengirim mereka untuk menyelamatkan Lin. Maka dari itu, Rain tak memberitahukan hal ini kepada Nur ataupun Lin. Singkat cerita, mereka kemudian beristirahat di pinggir sungai. Selain menjaga Lin, Ines pun akan bertanggung jawab untuk melindungi Nur. Namun, Nur tak mau merepotkan Ines dan akan berusaha melindungi dirinya sendiri. Dan untuk meyakinkan Nur, dia pun menunjukkan tameng kudus yang tak bisa ditembus oleh senjata dan sihir biasa. Nur pun mengakui bakat Ines dan ingin tahu apakah Ines sama kuatnya dengan Gilbert. 何かあったらこの光の盾の後ろに身を隠してくれ。すごい才能だな。本当に。 Saat kecil, Ines dibawa ke panti asuhan dan sudah menyadari kalau dirinya punya kekuatan misterius. Namun, kekuatan itu malah melukai orang lain yang penasaran menyentuhnya. Menurut penyihir Oken, itu adalah bakat langka yang bisa memotong apapun dan bisa pula jadi tameng. Bahkan, berkat itu bisa menghancurkan negeri dengan mudah. Sejak saat itu, Ines pun diadopsi oleh instruktur yang bernama Dandal. Ines kemudian diajari cara memakai kekuatannya oleh ke-6 instruktur. Meski begitu, Ines takut melukai orang lain sehingga menjauhkan diri dari orang lain. Hingga di saat terdesak, Dandal keceplosan menyebut nama Nur di depan Ines. Hal itu yang membuat Ines sangat kaget saat pertama kali kenalan dengan Nur di istana. Dari dulu, Ines sudah menyimpan rasa iri karena Dandal selalu menyebut nama Nur. Yang ketika di perjalanan, Nur melihat jejak aneh di ladang gandum yang terlihat seperti jalan setapak. Jejak aneh itu pun terus memanjang seakan ada sesuatu yang berjalan. Lin lalu memakai skill penyingkapan yang ternyata ada sosok monster dan anak kecil. Di saat bersamaan, kerajaan Klais mendapat laporan tentang adanya serangan monster. Para monster mulai menyerang ibu kota dan bermunculan di berbagai tempat. Amarah sang raja pun langsung memuncak karena secara langsung Daridas memulai perang. Semua korps kerajaan pun dikerahkan untuk mengevakuasi warga dan membasmi para monster. Termasuk ke-6 kudus yang ditugaskan untuk membasmi monster kuat. 始まったか。 Setelah
Sin kembali ke Ines dan yang lain yang berhenti di tengah perjalanan. Setelah sosoknya terlihat, monster itu justru menyerang anak kecil di sampingnya. Nur pun langsung melompat dari kendati untuk menyelamatkan anak kecil itu. Menurut Ines, monster naga hitam itu dikendalikan oleh si anak tersebut. Karena setahu Ines, monster itu tinggal di rawa dan jarang sekali datang ke pemukiman. Mendengar hal itu membuat Lin jadi curiga kalau anak itu adalah ras iblis. Menurut catatan 200 tahun lalu, ras iblis mengendalikan monster ganas dan hampir menghancurkan teokrasi Kudus Mitra. Mereka adalah ras setengah manusia yang memiliki kemampuan bicara dengan monster. Karena itu, ras iblis diburu oleh manusia, tapi nampaknya keturunan mereka masih hidup. Ines pun tak habis pikir, kenapa Nur repot-repot menyelamatkan musuh. Nur sendiri tidak tahu apa-apa dan hanya berusaha untuk menolong. Ines melarang Lin untuk membantu, karena menurutnya Nur sudah tidak tertolong. Tak lama, monster itu pun menembakkan sesuatu yang ditangkis oleh Nur. Dan tiba-tiba, mata Nur mengeluarkan cairan hitam dan kepalanya pun merasa pusing. Yang ternyata, Nur terkena racun mematikan yang ditembakkan oleh monster tadi. Dan itulah alasannya, kenapa Ines melarang Lin untuk membantu Nur. Naga itu pun mengeluarkan racun yang lebih besar, yang jika terhirup akan berakibat fatal. Ines pun langsung membuka tameng kudus untuk melindungi mereka dari racun. Ines tak membiarkan Lin membantu, karena kelangsungan negeri Klais ada pada Lin. Dan yang mengejutkan, Nur masih berusaha bertarung meski terluka parah. Ines pun akhirnya mengerti, kenapa saat itu Dandalk menyebutkan nama Nur.